Diinget ya. Udah semester berapa? Kita masih semester 2. Iya. Pilihan bahasa Jepang. Uangnya bisa diambil nanti sama anak itu, sama orang tuanya, sebab bukunya bukan dipegang sama pengurus, bukan dipegang sama orang tuanya atau anak itu ditaruh. Jadi pas diambil pas sudah dulu. Jadi supaya menghindari juga nggak banyak yang mau sekolah. Dan kata-katanya keluar semua. Terus ada juga yang non panti itu. Non panti itu apa? Nggak yang di panti. Itu udah pensiun kayak gitu. Iya. Ada yang masih sekolah. Ada 2, ada tinggal, ada yatim. Maksudnya nggak tidur di sini. Iya. Ada acara, ada dipanggil, tidur di sini tergantung jadwalnya. Siapa namanya? Dia di bagian Udah berapa tahun? Iya enggak? Iya nanti sama adiknya ya. Yang Yang lebih lengkapnya. Oh iya, lebih kerja sama bapaknya aja. Saya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari mahasiswi Universitas Negeri Surabaya prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Izin wawancara sebentar ya Pak. Ya, enggak. Dengan Bapak siapa ya? Saya Rujito. Bapak. Rujito. Bisa dikasih perkenalan sebentar mengenai bangsa ini Pak? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Semoga hatinya panjenengan yang telah memberkat buat kami di sini. Perlu kami sampaikan sekilas tentang GMB ya. Jadi GMB ini singkatan dari Berdikari Maju Bersama. Yayasan ini berdiri tahun 2018 bulan Desember itu. Legalitasnya ada. Kami dinaungi oleh 2 lembaga pemerintah, yaitu Dinas Sosial dan Kementerian Agama. Dinas Sosialnya mengenai tentang yatiman, kemudian Kemenagnya mengenai tentang pendidikan. Jadi selama hampir 5 tahun ya, 2018 sampai 5 tahun ya. Ini kami berada di 2 zona. Yang pertama ada di Kebraun Utama, baru dia nomor 9B Surabaya, Kecamatan Karangpilang. Di sana kebetulan itu jadi sekretariat. Nah, di sini sebagai pantinya.
panti yatimnya ada di sini. Jadi ini adalah dibilang panti kedua. Tujuan kami mendirikan waktu itu adalah yang pertama, keprihatinan kami terhadap anak-anak yang belum beruntung di lingkungan, terutama Surabaya. Akhirnya kami membuat satu kelompok teman-teman membuat yayasan ini adalah untuk ambil bagian pemerintah dalam rangka menyelamatkan anak-anak yang kurang beruntung itu dari yatim dan itu. Kemudian sampai sekarang alhamdulillah berjalan dan anak-anak kami, anak asuh itu ada 20 rumah, terbagi menjadi 2 di Kebraun dan di sini. Sampai sekarang alhamdulillah jalan seperti biasanya. Ya. Selanjutnya Pak, untuk kegiatan adik-adik di sini itu seperti apa ya setiap hari? Kegiatan yang rutin itu qiraah. Jadi kami melatih anak-anak yang sekiranya sudah bisa baca Quran untuk kami entaskan dalam bidang qiraah. Itu hanya baru ada 3 anak. Jadi itu dia lakukan setiap hari Sabtu malam, jadi malam minggu. Nah, kami ada partner guru yang mendukung kami untuk mengajari dan alhamdulillah free gitu. Jadi tidak ada biaya. Jadi untuk adik-adiknya itu diberikan pembinaan agama terus sama untuk sekolah formalnya juga? Sekolah formal karena memang mereka ini statusnya 2 ya, ada yang yatim dan ada duafa. Kalau yatim di sini kami program namanya wali yatim. Jadi wali yatim itu kami hanya sebatas memfasilitasi saja agnia atau orang yang berkemauan untuk membantu anak yatim. Kami siapkan anaknya, kemudian dibukakan rekening setiap bulan dia bayar 100.000 sampai nanti lulus SMA. Nah, jika sudah lulus SMA atau umur 18 tahun, anak ini diberikan tunai uang yang selama ini ditabungkan oleh donatur tadi, kemudian diberikan mau buat kuliah monggo, mau buat usaha juga boleh, karena itu kan umur 18 itu biasanya sudah bisa mengolah uang. Kuliah lah katakan, panjenengan semua kan sudah bisa mengolah uang. Kalau misalnya anak masih SD, SMP itu belum berani kita lepas uang. Dan karena uang itu juga nggak ada di wali yatim, nggak ada di kami, adanya di bank. Jadi selama ini kami kerjasama dengan Bank Jatim, Jawa Timur. Kalau untuk tantangan besar Pak di dalam pengelolaan panti ini gimana? Tantangan besar kami adalah operasional. Karena apapun yang namanya bergerak di bidang sosial itu, maaf sebagian besar masyarakat, enggak semua, itu masih melihatnya itu adalah sebuah hiburan saja. Kalau dia punya uang ya sedekah, kalau enggak ya panas. Karena di situ akhirnya kami yang notabene harus selalu terus mengcover anak-anaknya, baik makannya, baik kebutuhan hariannya, terus operasional kayak listrik, kayak air. Ini kami akhirnya berusaha mandiri. Artinya mandiri itu gini, kami punya sebuah usaha karena di sini PMB ini adalah dinaungi oleh payung besar namanya Persada. Persada itu perkumpulan pemerhati yatim dan duafa Jawa Timur. Nah itu namanya Persada. Nah itu payung besar kami Persada, sehingga kami adalah salah satunya dari 40 yayasan yang ada di Jawa Timur. Dari ujung barat sampai dari Ngawi sampai Ngawi sampai di Situbondo, Banyuwangi. Jadi itu dipayungi oleh namanya Persada. Nah, kami salah satunya. Jadi untuk Persada ini tuh seperti pesantren atau? Jadi kami dinamakan itu perkumpulan. Jadi sebuah perkumpulan, namun juga terorganisir ya dalam arti. Kenapa? Karena di situ kita punya sebuah cita-cita besar untuk menjadikan Indonesia ini bahagia. Anak-anak itu walaupun statusnya saat ini yatim,
nanti akan kita tampilkan dalam bentuk keahlian mereka. Oh iya. Ini yang terakhir Pak. Ya. Bisa Yang diberikan. kedua juga nggak apa-apa. Ya. Terakhir aja ya Pak ya. Untuk pendapat sampean mengenai harapan pendapat Bapak dan harapan di panti untuk anak-anak dan juga pengurusnya itu seperti apa Pak? Harapan kami itu anak-anak yang kami didik hari ini ya, ke depan dia besar itu dia menjadi orang besar. Dalam arti besar itu dia merasa punya kehidupan yang selama ini ya, notabene nggak punya ayah, nggak punya ibu, atau mungkin dalam kondisi yang orang bilang marginal ya, dalam kondisi yang di apalah istilahnya nggak dilihat oleh orang-orang yang sekiranya sekarang bisa happy dengan ayahnya yang bisa main, happy dengan ayahnya yang bisa makan kesana kemari. Dia akhirnya hanya bisa melihat. Nah itu dia rasakan saat ini, dan itu nanti akan dipetik saat dia besar. Mental itu dia tidak akan semena-mena terhadap orang lain di saat dia sukses nanti. Harapan kami adalah Amin. yang perlu kami sampaikan di sini adalah panjenengan semua hadir di sini tidak semata-mata ini kemauan jenengan. Saya yakin ini adalah keputusan Allah bahwa jenengan itu adalah bagian dari sekian ribu kampus, sekian ribu mahasiswa mahasiswi yang hadir di sini adalah untuk kebaikan. Anak ini 1 bulan lahir yatim tinggal di sini sampai sekarang sudah hampir 3 tahun bersama kami. Nah, anak ini belum ngerti apa yang dia lakukan. Pokoknya ngertinya ya nangis, ngertinya makan. Di saat nanti ada anak-anak yang memang dari SD sampai dia ngerti, ya Allah, teman-temanku pada jajan, teman-temanku pada makan enak, saya apa, kan gitu. Nah itu nanti membuat mental mereka itu saat dia sukses nanti dia akan menjadi anak yang utuh. Artinya itu, ya itulah dirinya. Karena dibina, dibimbing dan dibesarkan dari lingkungan yang penuh keprihatinan. Sehingga nanti dia besar itu tidak semena-mena terhadap orang lain. Karena naik tangga itu satu. Begitu naik di atas, Perjuangannya dulu. perjuangan. Nah, jenengan semuanya adalah perjuangan saat ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan eksistensi diri jenengan. Artinya itu, ya itu. Yang jenengan mungkin mohon maaf nggak tahu dari apa latar belakang apa, yang jelas jenengan bisa kuliah, bisa menjemput ilmu di kampus. Ada tahu? Karena kampus itu menurut saya ya, saya ngalami, kampus itu adalah kebangsaan. Kebanggaan diri, kebanggaan orang tua. Mbah, naik ke jalan di, wah, saya kuliah, saya kuliah. Kebanggaan. Jadi berbanggalah diri dengan orang tuamu yang saat ini bisa mengkuliahkan, atau mungkin kalian bisa mendapatkan biaya sendiri dengan kuliah ini, bangga. Jangan sia-siakan ini kesempatan. Jika nanti orang jadi anak besar dengan keahlian ini, kalian jadi anak saya. Amin. Amin. Lagi? Makasih Bapak Sama-sama. sudah